Halo, apa kabar pemirsa? Kita bertemu lagi dalam program Sumut Sepekan. Program yang menyajikan berita-berita ringan, hangat, dan menarik dalam sepekan terakhir. Bersama saya, Emi Faradisa, pemirsa berikut Sumut Sepekan selengkapnya. Guna mendukung para tenaga medis yang menjadi garda terdepan menangani pasien COVID-19, Lions International Club Kota Pematang Siantar memberikan bantuan alat pelindung diri atau APD kepada tenaga medis di wilayah Siantar, Simalungun. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun apresiasi bantuan dari Lions International Club Siantar. Bantuan yang diberikan berupa alat pelindung diri sebanyak 85 pieces yang diserahkan Lions Club dan diterima oleh juru bicara gugus tugas Akmal Siregar di posko tanggap darurat COVID-19 Kabupaten Simalungun. Saat menerima bantuan tersebut, Akmal Siregar menyampaikan ucapan terima kasih telah memberikan bantuan alat pelindung diri kepada Pemkab Simalungun melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Bantuan yang diberikan akan segera disalurkan ke rumah sakit sehingga dapat segera dipergunakan oleh tenaga medis. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Lions Club Pematang Siantar yang telah memberikan perhatian dan sentuhan kepada kami berupa APD baju sebanyak 85 unit. Mudah-mudahan apa yang kami terima hari ini dapat langsung kami salurkan kepada rumah sakit. Mereka lah yang akan menggunakan ini sebagai garda terdepan dalam pelayanan COVID di Simalungun. Selain di Simalungun, Lions International Club juga menyumbangkan APD di wilayah Kota Pematang Siantar, seperti Rumah Sakit Tentara yang mendapat 50 pieces APD beserta 20 face shield, dan Dinas Kesehatan Pematang Siantar mendapat 85 APD. Jadi kami memberikan sumbangan APD kepada Rumah Sakit Tentara, gugus COVID di Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun dan Dinas Kesehatan Kota Madya Pematang Siantar. Ada berapa APD Pak yang dibagikan Pak? Jadi hari ini 220. Jadi 85 ke gugus COVID Simalungun, 85 ke Dinas Kesehatan Kota Madya Pematang Siantar, 50 ke Rumah Sakit Tentara beserta 20 face shield. Total bantuan tahap keempat yang diberikan Lions Club untuk wilayah Siantar Simalungun sebanyak 220 pieces alat pelindung diri serta 20 face shield. Dosi Simarmata melaporkan untuk Tevarina TV. Pemerintah Kabupaten Simalungun terus berusaha melakukan yang terbaik dalam penanganan COVID-19. Untuk itu, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Simalungun, melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh rumah warga, tempat-tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Siantar, Simalungun. Pada kegiatan ini, Pemkab Simalungun fokus pada fasilitas umum yang dikunjungi masyarakat. Hal ini dilihat dari masyarakat yang masih melakukan aktivitas sehari-hari di beberapa tempat umum. Kegiatan ini rutin dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pemkab Simalungun kepada masyarakat dan upaya penanganan penyebaran COVID-19. Rinto Siagian, selaku Ketua Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Simalungun mengatakan, pelaksanaan penyemprotan cairan disinfektan menyasar rumah-rumah warga dan tempat ibadah. Selain itu, dalam kegiatan ini, Camat Kecamatan Siantar memberikan masker kepada masyarakat. Pada hari ini kita dari bencana penyemprotan rumah masyarakat, terutama rumah-rumah ibadah. Rumah ibadah ya? Rumah-rumah ibadah itu dan aktivitas dari 7 atasan. 7 atasan Bang ya? Ya. Lalu selanjutnya ke depannya ada nggak program lagi penyemprotan? Dari pimpinan nanti mungkin lusa mungkin ada. Ada ya? Selanjutnya, adanya penyemprotan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah
di rumah ibadah dan rumah penduduk, Daniel Silalahi selaku camat Kecamatan Siantar Simalungun mengucapkan terima kasih karena rumah ibadah seperti masjid yang masih terus digunakan warga untuk melaksanakan ibadah. Selain itu, sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus COVID-19 yang diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami mengucapkan terima kasih atas penyemprotan hari ini. Kita memang concern di masjid-masjid karena kita ketahui masih banyak masjid yang melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kita sangat antisipasi, semoga dengan kegiatan ini bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kecamatan Siantar dan Kabupaten Simalungun. Ya, termasuk rumah-rumah warga juga ya? Termasuk rumah-rumah warga, tapi kita paling utamakan ke masjid-masjid. Masjid ya. Kemudian apa program kedepannya lagi nih? Program kedepannya kita selalu monitoring terhadap warga pendatang maupun kegiatan-kegiatan keramaian agar kiranya masyarakat lebih sadar lagi. Kita juga melaksanakan pembagian masker kepada masyarakat dan pembagian sembako kepada warga-warga yang kurang mampu. Kedepannya, pemerintah Simalungun tetap memonitoring setiap pendatang yang masuk ke setiap wilayah dan tempat-tempat keramaian di Kecamatan Siantar Simalungun. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV. Bantuan sosial yang diberikan kepada warga yang terdampak COVID-19 disalurkan kepada masyarakat di Simalungun, Sumatera Utara. Bantuan yang terdiri dari bahan pokok seperti beras, susu kaleng, ikan kaleng, dan mie instan tersebut dibagikan langsung kepada warga yang membutuhkan. Adapun penyaluran bantuan tersebut diberikan kepada warga berdasarkan data dari setiap nagori dan kecamatan. Penyaluran ribuan paket sembako kepada warga yang terdampak COVID-19 dilepas langsung oleh Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Rediana Naibaho bersama unsur pemerintah kecamatan serta TNI dan Polri dari Posko Gugus Tugas COVID-19 Jalan Asahan Simalungun. Rediana Naibaho mengatakan, penyaluran bantuan paket sembako oleh pemerintah Simalungun melalui Dinas Sosial Simalungun ke Dapil 1 Kecamatan Siantar berjalan dengan baik dan tidak ada kendala apapun. Hari ini penyalurannya di Kecamatan Siantar yang terdiri dari 17 nagori, ya, dan jumlah yang kita salurkan hari ini ada sebanyak 1.568 paket. Paket ya? Dan itu disalurkan ke setiap nagori ya? Iya, kita salurkan di setiap nagori, kita turunkan di kantor camat, oleh Panghulu nanti dijemput dari kantor camat, baru nanti Panghulu langsung membagikan ke masyarakat. Oke. Ada kendala nggak di lapangan di saat penyaluran ini? Sampai sekarang belum ada, Pak. Belum ada kendala. Masih lancar. Oke. Ya, jadi kita ini kan dalam beberapa hari ke depan juga mungkin akan disalurkan ke kecamatan yang lain. Ini kan masih khusus di Dapil 1. Di Dapil 1 hari ini selesai. Besok mungkin ke Dapil 2, Dapil 3 dan seterusnya di seluruh Kabupaten Simalungun yang terdiri dari 32 kecamatan. Selanjutnya, Daniel Silalahi selaku Camat Kecamatan Siantar mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah terkhusus Bupati Simalungun JR Saragi yang merupakan Kepala Gugus Tugas COVID-19 Simalungun telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat Dapil 2 Kecamatan Siantar yang terdampak COVID-19. Seluruh camat dilibatkan dalam penyaluran ini. Salah satunya Camat Kecamatan Siantar yang mengantarkan langsung paket sembako bantuan pemerintah Simalungun tersebut ke setiap nagori di Kecamatan Siantar untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Baik, pertama saya sebagai camat atas nama pemerintah kecamatan dan seluruh warga Kecamatan Siantar mengucapkan terima kasih dan apresiasi hormat setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Simalungun. Kiranya dengan ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Simalungun dapat mengurangi beban yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Siantar yang terpapar akibat COVID-19. Pada kesempatan ini saya turun ke setiap nagori agar kiranya memastikan jumlah dan barang yang sampai tepat sasaran ke seluruh nagori sehingga bisa tersampaikan kepada masyarakat si penerima manfaat. Harapan kami tentunya masih banyak masyarakat yang belum tercover jumlahnya dalam menerima bantuan ini, kiranya
kedepannya masih diharapkan lagi bantuan yang lebih besar lagi bagi masyarakat yang belum menerima. Demikian. Bagi masyarakat yang belum menerima bantuan baik itu bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten atau pemerintah desa agar melaporkan diri ke perangkat desa dan kecamatan setempat untuk dapat didata oleh pemerintah Simalungun agar nantinya memperoleh bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah. Ebit Masdar melaporkan untuk Evarina TV. Di Nagori Nusa Harapan 61. Seiring terjadinya pandemi COVID-19, pembuat kue kering Lebaran tetap memproduksi kue keringnya. Namun kini tak sebanyak tahun sebelumnya. Biasanya 1 atau 2 bulan menjelang Ramadan, pembuat kue kering sudah ramai pesanan. Namun tahun ini berbeda bagi Deliana Peranginangin, pembuat kue kering Lebaran di Pematang Siantar. Jika biasanya ia memproduksi 800 kg hingga 1000 kg kue kering, namun di masa pandemi ini, ia hanya mampu memproduksi 300 kg kue kering saja. Tergantung bila ada pesanan dari konsumen. Tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Deliana tetap memproduksi kue kering meskipun belum ada pesanan. Menurunnya produksi kue Lebaran di tahun ini dikarenakan masyarakat terdampak wabah COVID-19, sehingga enggan membeli bahkan mengurangi barang yang akan dibeli. Menurun jauh. Menurunnya sampai bagaimana, Bu? Sampai 75%. 70-75% gitu. Biasanya kita buat per tahun itu ada berapa kilo gitu ya? Ada 800 sampai 1000 kilo gitulah, ini 300. Sistemnya kita sekarang gimana, Bu? Pesan dulu baru dibuat. Kalau sebelum-sebelumnya? Ya nggak dibuat. Sebelum-sebelumnya dibuat dulu kita berani, ini nggak berani. Meski ada pengurangan produksi, pembuat kue kering tersebut tetap mempertahankan kualitas produksinya. Harga jual masih stabil dan tidak melonjak drastis jika dibandingkan tahun lalu. Ebit Masdar melaporkan untuk Evarina TV. Beginilah suasana di pasar induk yang berada di Desa Lauci, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara. Sejak pagi hingga sore, suasana pasar tidak begitu ramai dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Suasana ini sudah 2 pekan dirasakan pedagang. Akibat pandemi COVID-19, omset penjualan mereka turun hingga mencapai 50%. Para pedagang mengeluhkan sepinya pembeli yang diakibatkan pandemi COVID-19. Pembeli enggan untuk berkunjung ke pasar induk. Selain itu, banyaknya pedagang kuliner atau warung makanan yang menutup usahanya selama pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu pemicunya. Seluruh pasokan sayur mayur yang berasal dari kota Brastagi tetap berjalan seperti biasanya seperti sayur kol, terong, tomat, dan wortel. Namun karena sepinya pembeli, harga sayur tersebut turun hingga 30%. Pasar induk Lauci ini merupakan grosir penjualan sayur mayur yang berasal dari petani dan didistribusikan ke sejumlah pasar di Kota Medan dan Deli Serdang. Biasanya dalam sehari, para pedagang mampu menjual tomat dan wortel 20 keranjang. Jauh beda. Jauh bedanya menurun? Menurun drastis. Berapa persen penurunannya? Sekitar hampir 50%. 50% ya? Penyebabnya apa, Bu? Karena kurang orang keluar, nggak berani orang keluar. Berarti daya beli rendah ya? Rendah. Kalau untuk harga? Harga, itulah orang petani nggak berani keluar. Jadi harga turun juga? Harga turun juga. Contohnya apa yang turun, Bu? Cabai merah. Dari harga 15.000 jatuh ke 10.000. 10.000. Kalau untuk yang sayuran, wortel? Sayuran pun sekitar 30% lah. 20% turun ya harganya ya? Nah, iya.
Pedagang berharap pemerintah bisa mengatasi pandemi COVID-19 agar aktivitas dan perekonomian warga bisa kembali normal. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Ribuan warga Kota Tebing Tinggi yang hendak menerima bantuan sosial tunai ini terpaksa dibubarkan oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Pasalnya, selain tidak menjaga jarak, masih banyak warga yang belum memakai masker. Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tebing Tinggi terlihat memimpin pembubaran akibat kerumunan warga yang mengakibatkan tidak terjaganya physical distancing ataupun social distancing. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tebing Tinggi mengatakan, kerumunan warga ini dikarenakan adanya penerima bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial yang disalurkan melalui PT Pos dan Giro sebanyak 8.260 KK. Namun Ketua Gugus Tugas COVID-19 sangat menyesalkan dan prihatin terkait pembagian yang dilakukan tanpa berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi. Sehingga banyak warga yang tidak menjaga jarak dalam pengambilan dana bantuan tersebut. BST, bantuan sosial tunai yang dijanjikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, hari ini disalurkan melalui PT Pos Tebing Tinggi. Jumlahnya berapa, Pak Wali? Semuanya kalau saya tidak salah 8.260 KK. Masing-masing mendapat 600.000 untuk setiap bulannya selama 3 bulan. Kita menyatakan, pertama saya merasa prihatin bahwa kantor pos tidak mau mengajak diskusi kita bagaimana menjalankan daripada pembagian BST ini. Sehingga menumpuk masyarakat di situ yang bisa mengakibatkan yang pertama tidak terjaganya physical distancing. Yang kedua, belum lagi dibayar, masyarakatnya sudah kelelahan akibat berdesak-desakan. Yang ketiga, bisa saja timbul pandemik COVID-19 di tempat yang sedemikian ramai orang. Pembagian bantuan tunai ini akhirnya dialihkan ke Anjungan Sri Mersing Lapangan Merdeka Kota Tebing Tinggi dengan memberlakukan protokol COVID-19 dan direncanakan berlangsung selama 4 hari ke depan. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Arena TV. Puluhan warga ini mendatangi kantor Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan. Warga yang didominasi ibu rumah tangga ini protes kepada Kepala Desa yang dianggap tidak transparan terhadap pembagian bantuan sosial tunai dampak COVID-19 dari Kemensos senilai Rp600.000. Amarah warga seketika memuncak karena kepala desa mereka tidak dapat dijumpai dan terkesan menghindar. Beruntung pihak kepolisian dan TNI berhasil meredam amarah warga. Warga mengaku pendataan yang dilakukan pihak desa setempat tidak sesuai. Pasalnya banyak warga yang terdampak tidak masuk dalam daftar bantuan sosial. Sekretaris Desa Mekarsari mengaku dari sebanyak 200 lebih data warga desa yang diajukan, hanya 85 orang warga yang menerima bantuan sosial tunai. Pembagian tidak merata tentang pembagian COVID, tidak merata. Yang dapat Pak, yang kaya-kaya, saudaranya, Pak ada Pak, tanggapan sama sekali, tidak ada yang turun Pak, tidak ada yang turun bertanggung jawab atas semuanya, tidak ada Pak. Mau kadus dan kales tidak ada turun Pak kemarin. Kami butuh tanggung jawab, butuh bukti Pak. Sebagai kades dan kadus turunlah menghadapi kami masyarakat dan memberitahu kami agar kami tenang. Sesuai dari tuntutan tadi dia bahwasanya ya,
dana BST yang keluar dari Kemensos itu tidak tepat sasaran. Hanya itu. Dari data Bang sendiri ada berapa jumlah data yang dari desa? 85 orang, Bang. Dari berapa orang yang masuk data, Bang? Sekitar 200-an, 250 penerima. Yang keluar baru 85. Dari desa sendiri bantuan apa yang sudah terrealisasi, Bang? Karena bantuan yang terrealisasi. Kalau dari desa belum ada, itu kan dari Kemensos. Nanti kan katanya ada, dari APBD kabupaten ada, dari Nada Desa ada. Sebelum membubarkan diri, warga berharap kepala desa dapat menjelaskan secara transparan terkait data penerima bantuan. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Di tengah pandemi COVID-19 membuat harga bawang merah naik 2 kali lipat dari harga normal. Kenaikan harga ini dipengaruhi karena berkurangnya pasokan yang didatangkan dari Pulau Jawa dan menjelang Lebaran. Harga bawang merah yang biasanya dijual dengan Rp28.000 mengalami kenaikan sejak 2 bulan terakhir menjadi Rp58.000 per kilogram. Untuk harga bawang putih juga mengalami kenaikan, yang mana harga sebelumnya Rp18.000 naik menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Sementara harga kebutuhan bahan pokok lainnya masih terpantau normal. Cabai rawit dijual seharga Rp30.000 per kilogramnya. Namun berbeda dengan cabai merah yang mengalami penurunan harga mencapai Rp8.000 per kilogramnya. Sebelumnya cabai merah dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram. Untuk sayur-sayuran seperti wortel, tomat, kol, dan kentang masih terbilang normal. Harga-harga kebutuhan pangan lagi menurun, termasuklah cabai-cabean. Semuanya anjlok banget. Semua pedagang mengeluh meroket. Mohon kepada pemerintah supaya diperhatikanlah masyarakat. Karena semuanya ini kena dampak COVID-19. Gitu ya. Sementara terpantau juga di pusat pasar Horas Jaya Pematang Siantar, untuk daging ayam dan daging lembu masih terpantau normal. Sedangkan beberapa harga bahan pokok seperti beras per kilogramnya Rp10.000, gula pasir Rp20.000 per kilogram, minyak makan Rp12.000 per kilogram. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Razia kendaraan dilakukan di 3 lokasi di Jalan Lintas Sumatera yang merupakan perbatasan Batubara dengan Serdang Bedagai, Batubara Simalungun, dan Batubara Asahan. Razia kendaraan ini melibatkan puluhan personil polisi, TNI, dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Batubara. Dalam razia, petugas memeriksa identitas pengendara dan menanyakan tujuan mereka. Para pengendara juga menjalani pemeriksaan suhu tubuh. Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis mengatakan, hingga kini belum terlihat adanya arus mudik yang melintas di wilayah Batubara. Jika ditemukan adanya kendaraan yang akan mudik, maka akan diperintahkan untuk berbalik arah. Batubara bersama Bupati Batubara dan TNI melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak mudik menjelang Lebaran ini, dan ini memang kami lakukan setiap harinya. Kemudian kita himbau supaya masyarakat tetap pakai masker, kemudian juga akan dites pakai termogan suhu daripada pengemudi kendaraan tersebut. Kami berharap kepada masyarakat menjelang Lebaran ini untuk kami himbau untuk tidak mudik ya. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah tadi tayangan program Sumut Sepekan. Saya Emi Faradisa bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.